fikih Imam Ahmad Hambal. Ya, fikih yang dipakai orang-orang Saudi. Ya, fikihnya Bulughul Maram tuh semua mazhab ada. Tapi kalau di sini pakai fleksibel. Ya. Fleksibel, tidak memaksakan kehendak. Ya. Selama itu bukan sifatnya akidah, furu', ayo berjalan. Istilahnya gitu. Ya. Paham ya? Ya, zikir itu kan buat kalian nanti. Mau nanti dipakai atau tidak di masyarakat itu hak kalian. Mau nanti kalian disuruh pimpin zikir di jamaah atau tidak itu hak kalian. Tapi di sini kita pelajari. Nah, ada juga kan nanti kan sholat sendiri, kalian zikir sendiri. Ya. Intinya, ya saya juga belajar. Kita di rumah saya tuh ada kitab namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Tauhid. Ya. Fathul Majid namanya. Saya belajar. Saya baca. Bahkan tesis saya itu membahas sifat 20 ya. Itu membahas pendapat NU Muhammadiyah, saya combine. Ya. Artinya ya di sini tuh fleksibel ya, semua golongan ada. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ya. Ada yang mungkin latar belakangnya Salafi atau apa. Tapi di sini kita tidak memaksakan semua pemahaman, ya. Semua boleh. Saya nggak pernah melarang, misalnya kalian maulid silakan. Ya, tapi intinya esensinya adalah maulid itu yang mencintai Nabi. Ya. Kita bermaulid tapi sholat subuhnya kesiangan, baca Qurannya jarang. Ya mana bukti cinta Nabi kita? Jangan hanya dengan lisan saja. Ya, buktikan ketika kita cinta sama Nabi, bangun sholat malam. Ketika kita cinta Nabi, baca Al-Quran. Saya ingat waktu belajar qiraah sabah dengan Dr. Muhsin itu. Ketika kalian belajar qiraah sabah, belajar Al-Quran, seakan-akan kalian tuh belajar di depan Nabi, talaki dengan Nabi. Ya, alhamdulillah kalian dapat hadroh apa dimanfaatkan. Tapi memang tujuan kita bukan itu ya. Tujuan kita menghafal Quran. Memahami itu hanya sebagai selingan. Paham ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia Allah berikan kepada kita semua. Dengan izinnya kita masih bisa hadir dalam agenda kajian tafsir Al-Quran. Seharusnya tadi malam karena ada pasien yang diruqyah dan luar biasa pasiennya. Ini tangan saya masih gemeteran yang ada sekarang karena kenapa? Ya ngamuk ya, suara habis. Lagi ditambah tadi sholat subuh nggak ada speakernya ya semuanya. Makanya kita kerjasamanya aja. Kedepannya kalau Tuhan nanti tidak bimbing zikir, saya tidak bimbing zikir, ya kalian. Ya semua ngantuk kan. Semua letih, semua ngantuk. Ya seperti itu mondok. Ya kalau mau bebas ya di luar, nggak usah mondok. Ya, nggak ada yang disuruh sholat berjamaah atau juga kalau orang tuanya masih peduli ya. Kalau yang nggak peduli, jangan-jangan ya ayah ibunya juga bablas nggak sholat tahajud gitu. Tapi di sini kan diperhatikan. Ya, saya baca salah satu WA-nya sekolah santri di sini. Ya. Ada orang yang bangga dengan sekolah umum begini begitu. Tapi saya bangga anak saya dipondokkan. Karena kenapa? Dengan dipondokkan semua terjaga. Sholat ada yang ingatin, ngaji ada yang ingatin. Terus ya alhamdulillah teman-teman di sini ya asatidz dan asatidz-nya mengayomi. Dan saya juga nggak bisa 100%
mengawasi kalian ya kan, karena memang terbatas. Makanya saya terima kasih sekali ya kepada mudarrisin luar biasa yang sudah salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, muslimin dan muslimat insyaallah semua termasuk kita. Yang perlu diketahui para santri yang Allah muliakan, ya lagi kalian mondok di sini, kita kan pondok tahfiz ya. Utamanya adalah bagaimana kita mendalami Al-Quran. Pokoknya kita mendalami Al-Quran, membaca, menghafal, membaca dengan tartil, membaca dengan tajwid. Makanya setiap hari Sabtu ya guru-guru itu pembinaan dengan saya. Ditelaah kembali bacaannya, disimak lagi. Yang dengan kelompok saya itu ya, ada yang terlewat bacanya saya ingatkan. Itu pokoknya ya. Jadi jangan sampai melupakan esensinya dalam menghafal Quran. Yang lain sifatnya itu hanya penunjang. Ada yang sekarang masih belum mondok ya udah daftar gitu. Sampai sekolahnya itu jelas. Ya. Niatnya mau mondok mau sekolah. Kalau niatnya mondok, ya sekolah itu kan nomor 2. Ya. Saya yakin ya kalian yang sudah mengirimkan berkas itu pasti terdaftar. Walaupun memang proses sekarang kan regulasinya itu, peraturan itu kan setiap tahunnya berbeda-beda. Yang SMA baru bisa sekolah bulan September karena memang aturannya seperti itu. Ini informasinya ya, informasi ya yang saya dapatkan. Yang SMP masih proses, karena kenapa? Di Depok ini selain ada sekolah negeri, ada sekolah swasta yang gratis. Jadi lagi menyesuaikan tuh antara sekolah yang terbuka yang menghidup dengan SMP negeri, SMA negeri dengan sekolah yang gratis. Jadi sedang menyesuaikan. Sabar insyaallah. Yang SMP yang angkatan pertama belum sekolah ya, karena masih verifikasinya masih prosesnya seperti itu. Yang angkatan atas kan sudah sekolah kan ya, angkatan 7 dan angkatan 6 dan 7 ya, itu udah mulai sekolah kan satu ya. Jadi angkatan 7 ini angkatan 8 tolong sabar ya, karena ada satu santri yang masuk ke sini belum masuk tapi udah masuk uang pendaftaran karena nunggu sekolah ya. Sedangkan kan kita ini pokoknya adalah tahfiz ya, sunahnya yang lain ya, kajian. Nah di sini kajiannya tuh bermacam-macam ya. Ada Safinatun Najah yang diajarkan oleh Syekh itu mazhab Imam Syafi'i. Ya, yang mayoritas Fikih Bulughul Maram itu semua mazhab ada di situ. Walaupun hadis-hadis Nabi pendapat para ulama. Ya, ada fikih sunnah nanti saya ajarkan itu lebih kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan berarti saya mengharuskan kalian milih mazhab salah satu mazhab, enggak. Jadi memang kita pun harus punya cakrawala keilmuan gitu ya. Keilmuan. Tesis saya membahas sifat 20. Bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama tentang sifat 20? Bagaimana pendapat Muhammadiyah? Dan itu bertentangan. Yang satu pendapat tidak ada sifat 20 karena begini. Yang pendapat ini ada dengan alasannya ini. Itu saya telah tuh. Tapi saya menemukan satu perbedaan dalam tesis itu antara NU dan Muhammadiyah. Di mana letak perbedaan, letak persamaan ya sifat 20 itu, yaitu sama-sama adalah asma Allah ya, walaupun sebagian dari kelompok itu tidak mengaku sifat 20. Karena kenapa? Itu sudah ada Asmaul Husna dan itu saya bahas. Jadi di tesis itu mencari masalah latar belakangnya dan ada jalan keluarnya. Kalau skripsi itu kan istilahnya saya lupa ya, yang sekarang sedang S1. Jadi yang saya tahu itu tesis itu. Kalau S3 doktoral disertasi itu penemuan baru yang ilmiah yang dituliskan dalam karya ilmiah. Kalau tesis mencari masalah, latar belakang dan pecahkan masalah itu tesis. Ya, makanya ya saya lebih enak, senang gitu ketika membuat perbandingan antara mazhab A, mazhab B. Walaupun memang
salah satu golongan itu ada yang mengklaim kelompok ini ada kekurangan, ada kesalahan. Ya bagi saya NU Muhammadiyah berdiri dengan ketua yang sama, dengan pendiri yang sama, memiliki guru yang sama, Kiai Asari dan Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan. Gurunya sama, Kiai Soleh Dahlan. Tapi ketika mereka belajar ke Mekah, pulang ke sini membuat organisasi dengan pemahaman yang berbeda, yang sifatnya itu bukan masalah furu ya, bukan masalah usul atau pokok akidah. Makanya dari istilah ini, selama itu tidak bertentangan dengan akidah, ya jalan silakan. Tapi kalau misalnya di sini diajarkan amalan tertentu oleh guru di sini, tolong amalkan, nanti kalian bisa terbang, kalian bisa punya ilmu ini, saya tentang itu. Karena kenapa? Itu khawatir terjerumus dalam jurang kesyirikan, ya, karena bersekutu dengan jin, walaupun itu menggunakan ayat Al-Quran. Dan tadi malam itu, ya, saya meruqyah orang, dia punya wapak dan jimat, ya. Luar biasa. Sekarang belum selesai. Saya bilang kenapa capek gitu kan, megangin, dipegang sampai 5-6 orang ya. Ini sampai saya peringatan, tangan saya juga masih sakit, jadi suara saya habis. Ternyata saya kusuk-kusuk, saya bilang ada nggak pegangan atau apa, khawatir dia ini masih tertahan. Ternyata ada. Di dompetnya itu ada wafak atau jimat, itu bertuliskan surat Yunus sampai ayat berapa, sama hadis apa, saya itu agak kurang jelas. Ya saya bilang, ya ayat Al-Quran itu tidak digunakan untuk ini gitu kan. Ya, disalahgunakan. Ya, itu ada di kitab Fathul Majid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada jin itu mencuri berita dari langit sebelum zaman Rasulullah itu ya. Bahkan ketika zaman Rasul ada, mereka bisa mencuri, tapi apa tadi surat Al-Jin ya. Syihabah rasada wa anna kunna na'udul maqala lisan kama yasamil an yadilu syihabah rasada. Tadi surat ini yang saya baca. Ketika mereka mencuri berita langit, duduk-duduk mencuri berita dari langit, maka mereka menahan hati. Jadi udah diputar 1000 kali kebohongan sama jin. Baik, para santri Allah muliakan, kita akan bahas kajian tafsir Al-Quran. Sekarang sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Ayat 3. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, takwaannya luas ya, makna takwa luas. Yaitu yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Saya angkatkan dulu. Wa yuqimuna shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rezeki yang kami berikan kepada kita, mereka menginfakkan. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah. Allah dalam surah An-Nisa, surah Al-Imran itu kan orang yang bertakwa ciri-cirinya aidatul lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra wad dharra wal kadhibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Dan kalimat takwa ini Allah sematkan dalam Al-Quran yang cukup banyak. Dan ada beberapa kalimat yang Allah sematkan dalam Al-Quran. Kalimat takwa ini diiringi dengan kebahagiaan, kesenangan, surga. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya bertakwa itu dalam surga yang penuh kenikmatan. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya surga itu Allah berikan pada orang yang bertakwa dan mendapatkan kemenangan banyak. Sebenarnya hidup ini simpel ya para santri sekalian. Simpel hidup ini. Menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Simpel, sangat simpel. Tapi memang
perintah Allah dan larangan itu berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Maknanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang beriman dengan hal yang gaib. Makna gaib. Ya. Halan fi halin qaulin ghiban 'anil nas. Suatu kondisi, suatu keadaan yang tertutup, yang tidak terlihat dari mata manusia, itu gaib. Ya. Jadi suatu yang gaib itu suatu yang tidak terlihat. Ya. Makanya kita dalam menjalankan, yaitu menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Kalian menyembah Allah terlihat ya? Enggak. Tapi dengan iman. Dan ini peristiwa ini itu pernah Allah balikan dalam surah Al-Araf ya. Saya lupa ya. Ketika Bani Israil diselamatkan Allah melewati laut ya. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufun ala asnamin lahum. 9 yang hafal lagi pada sama-sama. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Wajawazna bi Bani Israil, ketika Bani Israil itu melewati lautan. Fa'atau ala qaumin, mereka datang pada satu kaum ya'kufun ala asnamin lahum, yang ya'kufun itu tidak menyembah, ya, menyembah berhala. Terus mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka Bani Israil berkata, ya Musa, buatlah Tuhan seperti mereka, buatlah patung Tuhan kita seperti mereka, supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah. Nah ini keinginan Bani Israil. Ya. Dia melihat orang yang menyembah berhala, Tuhannya kelihatan, Tuhannya bisa nampak. Nabi Musa disuruh sama Bani Israil, buat Tuhan kita Allah itu seperti patung. Ya, beliau marah. Kenapa? Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah ini termasuk dari sifat 20 ya, al-mukhalafatu lil hawadits gitu. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau misalnya Tuhan kita Allah dibuatkan patung, milik siapa nanti? Milik manusia. Kan nggak mungkin. Allah berbeda dengan manusia. Milik siapa lagi? Milik hewan. Kalau bilang misalnya Allah disamakan dengan hewan. Ya, kayak Tuhan orang Hindu ya, ada patung apa? Hanuman, Ganesha, gajah ya. Terus gajah ya. Terus patung yang mirip dengan kita. Allah Maha Suci dari apa yang ada dalam diri makhluknya. Makanya bentuk Allah gimana ya Allah? Kita jangan terang-terangan bagaimana bentuk Allah, jangan. Itu khawatir nanti masuk peran akidah, dan setan membisiki kita, ya membisiki kita, ya untuk bagaimana menerawang lebih jauh lagi, padahal itu bukan hakikat. Nah itu ya. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terlihat, termasuk, nah ini tolong diperhatikan. Gaib ini adalah ranahnya akidah. Catatan tuh ya. Hal gaib ini adalah ranahnya akidah, ranahnya tauhid. Yang mana ranahnya tauhid ini adalah beberapa kitab tauhid. Ada kitab Dr. Shalih Fauzan, di kitab Al-Mughith ala kitab tauhid, karya Syekh Utsaimin, karya kitab Fathul Majid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Hal yang gaib ini adalah menyangkut masalah akidah. Yang mana masalah akidah ini harus menggunakan dalil yang sahih, dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi selama tidak ada dalil yang membahas tentang itu, maka sifat kita adalah diam.
tidak perlu mentakwil, tidak perlu mencari tahu, supaya kita diam. Selama ada dalilnya, misalnya azab kubur itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Nah, kalian diajarkan nggak doanya dengan satu yang lain di sini? Setelah tahiyat sebelum salam itu ada doa tuh ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Diajarkan enggak? Nanti diajarkan saja. Ya walaupun itu tidak termasuk bacaan salat, tapi apa? Sangat dianjurkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kita mendapatkan perlindungan dari azab neraka, azab kubur. Azab kubur masalah gaib atau tidak? Masalah gaib atau tidak? Masalah gaib atau yakin enggak? Kenapa yakin? Karena ada dalilnya. Ini dalil hadis, dari Al-Quran mana? Dalam surah Ghafir. Ayatnya saya lupa, tapi di surah 4. Taruh, saya ingat dulu. Ini tentang Fir'aun ya. Juz 24 surah Ghafir, yawma taqumu as-sa'ah. An-naru. Ya, ini tentang azab kubur ya. Dan ini disebut di surah 4. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adzab. Ya. Api neraka Allah tampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore. Sekarang Fir'aun itu adanya di mana? Udah di neraka atau masih di alam dunia? Di neraka atau di alam dunia? Di dunia tapi beda alam. Maksudnya belum sampai neraka itu kan nanti di akhirat ya, istilahnya. Ya walaupun ada pendapat neraka sudah ada ketika Rasulullah SAW. Nah itu ini pendapat-pendapat ini yang dibahas oleh beberapa aliran-aliran alam yang sangat bersebaran. Ya. Kalau kita sekarang berdoa selama ada dalilnya kita yakin. Dan pada pagi dan sore Allah tampakkan neraka api kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Jadi ada itu hal yang dan kita yakin kenapa? Ada dalilnya. Makanya kalau orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan di dunia ini, mereka hati-hati. Karena kenapa? Kalau mereka melanggar perintah Allah, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka takut. Kenapa? Akan ada akhirat, akan ada alam kubur. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berziarah ke kuburan, berziarah ke makam para sahabat yang sudah meninggal, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa kau menangis ya Utsman, yang khalifah, sedangkan kau ini salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa yang beliau katakan? Utsman apa Umar, saya lupa ya, kalau Utsman dan Umar ya. Ya, aku memang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku belum dijamin selamat dari siksa kubur. Benar juga ya. Coba bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang dulu meninggal Qabil ya. Yang para ulama mengatakan dosa pembunuh ya. Orang yang membunuh sampai saat ini mengalir kepada Qabil. Kenapa? Dia mencontohkan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu udah berapa puluh ribu tahun. Dan itu siksa kubur terus berjalan sampai hari kiamat. Setiap detik tidak pernah berhenti. Berhentinya ketika hari kiamat, bayangkan. Ya, bayangkan. Tadi malam sebelum saya ke Rupiah itu di daerah Cipayung ya, itu ramai-ramai. Ada apa Pak? Ternyata ada maling motor yang ketangkep.
usianya masih muda 20 tahun. Ya namanya masa kan geram ya, entah itu di apakan ya. Kalau sampai mati, misalnya dipukulin ya, usia 20 tahun kan singkat banget. Singkat banget dunia ya. Ketika dia mati tunggu hari sampai hari kiamat, kita nggak tahu di alam kubur kita tersiksa atau tidak. Allah alam, hanya Allah yang maha tahu. Ya, hanya Allah yang maha tahu. Usianya singkat. Ya. Meninggal dalam keadaan mati motor. Saya nggak tahu tuh tadi malam tuh dipukulin kondisi kita semua nggak tahu. Pas saya kalau udah sepi. Ya. Bayangkan. Makanya Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan nangis ketika ziarah kubur. Karena kenapa? Saya belum dijamin untuk selamat dari siksa kubur. Saya belum dijamin untuk selamat dari siksa alam barzakh kata beliau. Betul juga. Dan ini ghaib, tapi ada dalilnya kita yakin. Sama halnya masalah ghaib. Jin itu masalah ghaib, betul. Jadi bisa nggak terlihat oleh kita? Ada iblis, ada jin, ada setan. Kalau perhatikan perbedaannya, ini iblis ini dulu punya nama dan sebagian riwayat. Ya, ada yang tahu? Namanya Azazil. Ini sebagian walaupun ada sebagian ulama yang masih meragukan, masih melemahkan pendapat itu, walaupun ada juga yang mengatakan ya ulama nama iblis itu awalnya Azazil. Ya. Dia taat sama Allah ribuan tahun. Karena ada satu sifat sombong, maka diturunkan oleh Allah dan diganti namanya iblis. Iblis itu saatnya ablasa yublisu, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Wala talbis. Iblis ablasa yublisu. Ada turunannya jin. Jin itu makna asalnya adalah anaknya iblis, anak para iblis. Ya. Tapi dalam hal yang lain artinya jannah ya jin, artinya menutup. Tidak terlihat, jin itu tidak terlihat. Ini agak panjang yang saya memahami masalah gaib ya. Supaya kalian tahu bahwa masalah gaib ini masalah akidah. Tidak boleh main-main. Karena kalau masalah akidah itu kalau kita terpeleset saja, terpeleset dalam keyakinan itu bisa menyebabkan kesyirikan dan bahaya besar. Kalau kita nggak taubat ya sampai mati ya bisa ancaman neraka. Makanya kata Allah dalam surat Az-Zumar, orang yang berbuat syirik itu walaupun Allah ilaika la asyrakta la yahbatu amalukum takuna minal khasirin. Katakanlah hai Muhammad dan pada kita, ya Rasulullah, barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, la yahbatu amalukum, tentu akan terhapus amalannya. Jadi ketika kalian berbuat syirik hari ini, amalan kalian dari balik sampai sekarang terhapus. Makanya wanti-wanti masalah kita. Kita balik lagi jin. Jin itu nggak terlihat. Sebelum jin adalah setan. Setan itu sifat. Ya, setan sifat. Jadi setan itu ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya jin. Dalilnya mana dalam surat Al-An'am di 7. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan para nabi itu musuhnya dari setan golongan jin dan manusia. Jadi setan itu adalah sifat. Kalau dalam diri kita ada sifat kejelekan, sifat setan. Karena kembali ke jin, jin ini tidak terlihat. Makanya kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, yaitu pertama yang kadang dia ada gangguan jin atau bersekutu dengan jin. Manusia normal tidak bisa melihat jin ya, manusia normal. Mana dalilnya? Dalam surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya dia iblis dan bala-balanya bisa melihat kalian dari kejauhan yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin, pertama ditanyakan keimanan. Bahkan Imam Syafi'i punya pendapat yang lebih ekstrim lagi. Yang lebih ekstrim mungkin saya akan membahas ini ya supaya kalian pun bisa paham. Man za'ama annahu yaral jin faqad aqala syahadatu illa yakuna nabiyyan.
Barang siapa yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka telah batal syahadatnya kecuali para nabi. Ya, walaupun jadi kita nggak tahu bentuk aslinya seperti apa, kecuali para nabi. Tapi jin itu bisa menampakkan bukan dalam wujud aslinya. Contoh binatang. Waktu saya pernah rukyah 2016 kalau nggak salah di daerah Serang Banten, yaitu mereka menampakkan dalam bentuk ular, dalam bentuk laba-laba, dalam bentuk ular, kalajengking. Ya itu jin yang menampakkan dan dia ngaku itu para tentara saya, pasukan saya yang berbentuk hewan dan itu bisa dilihat oleh semuanya. Karena apa? Itu bukan bentuk aslinya. Dan itu juga mereka ketika berubah wujud dalam bentuk yang lain ya perlu prosesnya luar biasa. Ya. Itu. Tapi kalau ada yang misalnya dalam bentuk aslinya, Imam Syafi'i mengatakan telah batal syahadat. Jadi gitu ya. Manusia normal tidak bisa melihat jin. Karena apa? Jin itu tertutup sesuatu yang gaib. Orang bisa melihat itu tanpa faktor ya. Yang pertama karena imannya lemah. Yang kedua karena terkena sihir. Yang ketiga karena dia tukang sihir atau punya amalan dan sebagainya. Yang keempat karena masak kalau masak. Pertama karena imannya lemah kalau masak. Pertama karena imannya lemah, kena sihir, punya amalan. Ya, yang keempat itu ya karena nafsa keturunan ada sebab. Tapi kalau seperti kita manusia normal tidak bisa. Selama saya merukyah itu nggak pernah melihat bentuk jin seperti pun nggak pernah. Soalnya kalau mereka menampakkan dalam bentuk suara-suara, yaitu beberapa kali saya pernah merasakan itu ya. Kenapa? Dalilnya ada. Ketika tentara Nabi Sulaiman itu kan, itu mereka dari golongan jin bisa membuat bangunan dalam surat Sabah itu. Wal Sulaiman al-riyad wa syahru wa syahru asana wa minal kitab wa minal jinni ma ya'malu bani wa yazid min mudhim adab sa'id. Wa tamathil wa tifaqan jawab wa qul rasyan. Mereka membuat batu, membuat bangunan. Jadi memang jin itu bisa mengangkat benda-benda yang seperti itu ya karena ada dalilnya. Tapi itu tadi jin yang punya kewenangan khusus. Jadi paham ya? Insya Allah di Alisla ini kalau ada salah satu asatidz yang mengajarkan amalan untuk bisa melihat jin langsung saya tentang. Langsung saya larang. Kenapa? Itu merusak akidah. Tapi kalau yang lain silakan. Selama tidak bertentangan dengan akidah, kalian yang suka maulid silakan, yang enggak apa-apa. Ya, yang suka baca rawi silakan, yang enggak apa-apa. Karena apa? Itu sifatnya bukan prinsip, ya, bukan masalah akidah. Tapi yang utama adalah ketika kita cinta sama Nabi, yuk kita mulai kita baca Al-Quran, kita sholat sunnah, kita aplikasikan dalam kehidupan. Itu ya. Yang selanjutnya makna gaib itu apa? Yaitu kita percaya dengan rukun iman yang 6. Percaya dengan rukun iman yang 6. Apa? Percaya pada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qadar baik dan qadar buruk. Wajib. Boleh kita percaya hanya 5 saja, tidak boleh. Kita percaya hanya pada yang lain kecuali kepada para nabi. Kenapa? Saya yakin nabi yang di situ bukan nabi versi kita. Kalau Israel itu ya orang Yahudi ya. Dia nggak bayangkan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Nggak boleh. Dan tidak boleh meragukan. Tidak boleh meragukan satu pun. Selanjutnya yang gaib itu apa? Yu'minu bil hayya ba'dal maut. Beriman meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian atau hari berbangkit. Itu yang membuat orang beriman itu selalu menjaga keimanannya, selalu menjaga perilakunya. Kenapa? Mereka yakin kalau mati dalam keadaan berbuat maksiat pasti ada siksa ganjaran yang Allah berikan.
Apalagi yaitu percaya kepada azab neraka, percaya pada nikmatnya surga. Itu hal yang baik. Selanjutnya apa hal yang baru menurut pendapat tafsir ini adalah percaya kepada berita-berita yang Allah kabarkan melalui Al-Quran, orang-orang terdahulu ataupun yang masa akan datang. Kalian percaya cerita Nabi Nuh dengan mukjizatnya, percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Kenapa? Allah yang memberitahukan. Kalian percaya enggak Allah membinasakan kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, kaum Sodom? Percaya enggak? Percaya enggak? Ada enggak kisahnya dalam Al-Quran? Ada. Walaupun itu enggak sekian yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Dan dalam Al-Quran juga di antara tanda-tanda kiamat, ya, di surah Al-Kahfi ya, di surah Al-Anbiya, hatta idza dia jujuhum yuqul hadab yaksir, akan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sudah terjadi belum? Tapi ini berita dari siapa? Al-Quran. Percaya nggak? Wajib percaya, walaupun belum terjadi. Ya. Ya. Ada lagi di surat An-Naml itu. Wa ma anta bihadil qawmi. Soal nama bisa 20. Orang merasa itu umatnya kalau kita biaya pembiayaan. Kalau kita kalah terus bermotor tidak walau mau tapi kamu. Ya, tentang daba. Apa itu daba? Binatang melata. Wa idza waqal qalil akhraj dalam daba minal ard. Tukalim anna nasaka bi ayatina la yuqinun. Di antara tanda kiamat itu Allah mengirimkan daba, binatang melata. Dan dalam hadis disebutkan nanti daba itu akan memegang tongkatnya Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dan itu nanti akan dikasih tahu nih, ini orang beriman, ini tidak. Dia tahu. Ini sudah diberikan oleh Al-Quran. Percaya nggak? Percaya nggak? Wajib. Kenapa? Ada dalam Al-Quran. Kalau kita tidak meyakini, maka khawatir ya akan batal syahadat kita. Nah, ini saya bahas masalah gaib aja ya. Belum nanti Yukim Nusoy di waktu yang lain. Hanya sedikit saja yang saya bahas. Jadi perlu diketahui hal yang gaib ini menyangkut masalah akidah. Paham ya? Ketika menyangkut masalah akidah, dalam memahaminya maka perlu dalil yang kuat, dalil yang sahih, ya, mutawatir yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Bahkan hadis hasan pun kalau untuk masalah akidah atau tauhid para ulama menolak. Ya. Tapi untuk masalah yang lain, ya, itu masih bisa dipertimbangkan. Jadi yang sifatnya qat'i itu atau fikih dalam beragama itu ada dua hal. Yang pertama dalam masalah akidah, yang kedua dalam masalah baca Al-Quran. Makanya baca Al-Quran itu kan harus dengan riwayat yang benar, riwayat yang sahih, mutawatir, ya, riwayat yang jelas. Dan kita wajib talaki. Dan sini kita dan guru kita Kiai Sholihin yang sudah memiliki 7 qiraat, 7 sanad. Nah, itu semuanya bersama pada Rasulullah SAW. Saja ya apa yang kita pelajari. Saya lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Dan saya begitu, kata saya ketika ada sesuatu yang memang harus saya ingatkan, ya saya ingatkan di tempat. Supaya apa? Jadi pembelajaran. Ya kalau misalnya kalau semua itu kamu berzikir ya nggak apa-apa. Tapi kan saya nggak mau. Ya. Karena kenapa di sini kita tinggal dengan masyarakat, ya di kampung yang itu punya kebiasaan seperti itu. Walaupun dari DKI mengatakan ya maghrib bagi zakat itu berjamaah, nggak apa-apa, nggak masalah bagi zakat. Karena apa? Saya hanya kasih karena itu bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip. Selama
itu tidak benar akidah, ya kita berjalan bersama. Tapi itu saja apa yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah saya tidak pribadi al-fakir. Kita tutup dengan alhamdulillah wa ta'ala subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.